Regina, wait. I didn't mean for that to happen. To find out that everyone hates me, I don't care. Regina, please. Regina, stop! Do you know what everyone says about you? They say that you're a homeschooled jungle freak who's a less hot version of me. Yeah. So don't try to act so innocent. You can take that fake apology and shove it right up your hairy... Aduh, kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Sakit, Pak. Sakitnya gimana Mbak? Di sini. Bisa digerakin nggak Mbak? Nggak bisa. Aduh. Fraktur tertutup adalah kondisi patah tulang di mana kulit di sekitar area cedera tetap utuh, sehingga tidak terlihat adanya luka terbuka atau tulang yang keluar. Meskipun tampak ringan dari luar, fraktur tertutup merupakan cedera serius yang membutuhkan penanganan yang tepat. Mbak, bangun Mbak, bangun Mbak, bangun Mbak. Napas tak terasa, nadi tak teraba. Henti jantung adalah kondisi darurat medis ketika jantung tiba-tiba berhenti memompa darah secara efektif, sehingga aliran darah ke otak dan organ vital terhenti. Akibatnya, penderita kehilangan kesadaran, tidak bernapas atau napas tidak normal, dan denyut nadi tidak teraba. Jika tidak segera ditangani, henti jantung dapat menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Cara penanganan henti jantung adalah pertolongan pertama. Penanganan harus cepat dan tepat. Prinsip utamanya adalah BHD atau CPR dan defibrilasi dini. Pastikan keamanan dan respon. Pastikan lokasi aman, cek kesadaran, panggil dan tepuk bahu. Jika tidak merespon, minta bantuan dan hubungi layanan gawat darurat 119 di Indonesia. Bisa. Silakan mohon Mbak. Nggih. Tangannya kencang. Bawahnya harus rata. Lawan. Hitung 30/2. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan resusitasi jantung paru, RJP atau CPR. Untuk orang dewasa, posisi tangan di tengah dada, tekan dada kuat dan cepat, kedalaman kurang lebih 5-6 cm, kecepatan 100-120 kali per menit, rasio 30 kompresi, 2 napas bantuan. Jika tidak terlatih, lakukan kompresi saja, tidak perlu dengan napas buatan. CPR dihentikan ketika korban menunjukkan tanda kehidupan, korban mulai bernapas normal, ada gerakan sadar, denyut nadi kembali teraba, petugas medis atau tim kesehatan mengambil alih, tenaga kesehatan datang dan melanjutkan penanganan, penolong sudah sangat kelelahan, penolong tidak mampu melanjutkan CPR secara efektif, lingkungan menjadi tidak aman, terjadi bahaya bagi penolong dengan contoh kebakaran, runtuhan, lalu lintas, dan lain-lain. Korban dinyatakan meninggal oleh tenaga medis sesuai prosedur dan kewenangan medis.
Sebelum melakukan pembidaian pada fraktur tertutup, terdapat beberapa langkah penting yang harus diperhatikan untuk menjamin keselamatan korban dan mencegah cedera bertambah parah. Langkah pertama adalah memastikan lokasi kejadian aman baik bagi korban maupun penolong. Contoh lingkungan yang tidak aman seperti lalu lintas padat, reruntuhan, atau benda berbahaya yang dapat membahayakan semua pihak dan menghambat proses pertolongan. Selanjutnya, pastikan korban bernapas dengan normal. Pemeriksaan pernapasan menjadi prioritas utama karena fraktur bukanlah kondisi yang mengancam nyawa secara langsung. Namun, gangguan pernapasan harus ditangani terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan lain. Setelah itu, hindari menggerakkan bagian tubuh yang mengalami fraktur. Menggerakkan atau memaksakan posisi tulang dapat menyebabkan nyeri hebat, memperparah kerusakan jaringan, bahkan mengubah fraktur tertutup menjadi fraktur terbuka. Dalam proses pembidaian, gunakan bidai yang keras dan kuat seperti kayu, papan, atau benda keras lainnya yang tersedia. Bidai berfungsi untuk menahan dan menstabilkan tulang agar tidak bergerak selama proses pertolongan dan transportasi korban. Panjang bidai juga harus diperhatikan. Bidai harus cukup panjang untuk melewati dua sendi, yaitu sendi di atas dan sendi di bawah lokasi fraktur. Fikrasi atau pengikatan. Ikat bidai menggunakan kain, perban, atau bahan lain yang tersedia. Ikatan dipasang pada beberapa titik penting, yaitu di atas lokasi fraktur, di bawah fraktur, dan juga pada sendi atas dan bawah fraktur. Saat mengikat bidai, pastikan ikatan cukup kuat untuk menahan posisi bidai, namun tidak terlalu kencang. Ikatan yang terlalu kencang dapat menghambat sirkulasi darah, menyebabkan nyeri, pembengkakan, atau kerusakan jaringan. Setelah pengikatan selesai, lakukan pemeriksaan sirkulasi, sensasi, dan gerak, baik sebelum maupun sesudah pembidaian. Pemeriksaan sirkulasi meliputi warna kulit, suhu kulit, dan denyut nadi pada bagian tubuh di bawah area fraktur. Pemeriksaan sensasi dilakukan dengan menanyakan apakah korban merasa kebas atau kesemutan, sedangkan pemeriksaan gerak dilakukan dengan menilai kemampuan korban menggerakkan jaringan tangan atau kaki jika memungkinkan tanpa menimbulkan nyeri. Apabila setelah pengikatan ditemukan gangguan sirkulasi, sensasi, atau gerak, maka ikatan harus segera dilonggarkan sehingga aliran darah dan fungsi saraf kembali normal. Sebentar lagi Mbak kita bawa Mbaknya ke fasilitas kesehatan terdekat Mbak. Sabar Mbak ya. Tahan Mbak ya, tahan Mbak. Sakit. Mbak, HP keluarganya nggak Mbak? Kalau ada biar kita hubungi Mbak, biar kita bantu info handphone atau ada nomor HP yang Mbak hafal nggak tentang keluarga Mbaknya, biar bisa kami bantu infokan Mbak. Tidak ada. Mbak, santai dulu Mbak ya, santai Mbak, tenang. Nanti akan kita bawa ke tempat fasilitas kesehatan terdekat. Mbak ya, santai aja Mbak, santai Mbak ya. Sekian video dari kami. Penjelasan tentang fraktur tertutup dan CPR. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.